Ya, Anda kembali bersama kami, dokter. Ini kalau kita lihat memang sekarang lagi heboh gigi kelinci. Oh iya. Kan? Ini tren gigi kelinci sekarang. Iya, ini iya. memang menggunakan veneer juga dengan gigi kelinci ini. Iya, dengan veneer. Awalnya dikira itu mungkin sedikit di apa ya, kalau kita lihat dikikir kali ya, Dok, ya. Ternyata tidak ya. Tidak. Jadi giginya awalnya biasa, terus kita lebih panjangin aja veneernya dibandingkan dengan gigi yang sebelahnya gitu, dan lebih besar dan lebih panjang, seperti hampir lah dibilang orang gigi rabbit gitu. Gigi rabbit. Nah, ini pemasangan untuk gigi rabbit ini atau gigi kelinci ini, apakah ada penyusunan terlebih dahulu melihat struktur mukanya seperti apa atau seperti apa sebenarnya, Dok? Kita cocokin dulu dengan muka pasien. Nah, itu yang saya lama lakukan adalah pada waktu sebelum jadi aslinya, saya akan adjust dulu di muka pasien dengan veneer sementara. Jadi itu tujuannya adalah untuk mencapai kecocokan di muka pasien. Saya desainnya pas waktu pemasangan veneer sementaranya. Oke, mungkin kalau ada juga yang maksa, Dok, saya bikin giginya kayak gini, Dok, gigi kelinci kayak gitu. Itu mungkin dokter akhir mengasih dulu sementara itu ya? Iya, akan saya kasih sementara, dia akan nikmatin, dia akan dengar komen dari orang yang melihat, lu nggak cocok, lo ini gitu kan. Jadi dan akhirnya bisa dibawa, tapi itu bisa kembali lagi seperti awal? Bisa, itu pun walaupun udah permanen gigi veneering, nanti suatu saat dia pengen balik ke gigi yang susunannya normal, bisa, itu tinggal kita grinding. Oh gitu, dan itu apakah ada efek samping setelah melepas dari veneer itu? Kalau veneer, saran saya setelah veneer orang sudah bertekad untuk melakukan veneer, sebaiknya pakai veneer selama-lamanya, karena lapisan emal ada yang kita buang, jadi untuk menutupi lapisan emal itu sebenarnya pengganti emal. Kalau kita berarti kan itu akan melakukan 10-15 tahun ya kalau awetnya, kalau dengan perawatan yang benar. Nah, perawatan yang benar itu seperti apa, Dok? Perawatan yang benar itu mungkin cuma cara sikat gigi yang benar. Terus kemudian itu ada orang kan yang makan makanan berwarna atau makan apa, dia tidak kumur-kumur. Minum kopi, iya, minum kopi, ngerokok gitu. Boleh mereka melakukan itu, tapi mereka harus kumur-kumur langsung setelah melakukan ngerokok kayak apa, minum yang berwarna gitu ya, seperti kopi, teh, itu kan memberi perubahan warna. Jadi mengurangi glowingnya. Dia tidak akan berubah warna menurut saya, tapi akan berkurang lah, seperti aja kamar mandi kalau nggak dibersihin setiap hari, dan dia nggak harus kontrol 3 bulan sekali. Oh, 3 bulan sekali? Saya ketat, kalau untuk pasien saya wajib saya kontrol 3 bulan sekali ya, harus ke dokter nih untuk mengeceknya. Karena saya pemulihan lagi supaya bening atau supaya bukan, saya melihat dia cara sikat giginya udah benar belum, karena kalau ada peradangan di gusi, nanti rembesan darah kan, jadi mudah berdarah gusinya, nanti rembesan darah akan masuk ke veneer, nanti akan merubah warna veneer. Lama-lama kan jadi veneernya jadi berubah warna menghitam. Itu yang selalu saya jaga, karena selama saya melihat pasien sudah benar melakukan tindakan penyekan giginya, itu saya anggap oke gitu. Berarti kalau kita lihat nih ya, perawatan untuk veneer ini adalah sikat gigi yang baik, terus menjaga makanan juga seperti itu, Dok. Hanya dua itu, rajin kontrol 3 bulan sekali. Tidak boleh makanan yang keras pasti. Tidak boleh makan yang keras. Kayak kuaci dan kacang-kacangan mungkin dilarang kali ya, Dok ya. Oke. Baik, Dok. Nah ini kan karena 3 bulan sekali, mungkin orang banyak yang tanya, dan mereka tertarik untuk melakukan veneer. Berapa sih, Dok, sebenarnya untuk melakukan ini? Ini kisarannya, Dok. Oke, kisarannya aja. Ini sebenarnya tergantung per kasus. Tidak semua orang itu harganya sama, karena ada kasusnya yang sulit, ada kasusnya yang gampang. Karena penyusunan desainnya itu menurut saya jauh lebih penting dibandingkan. Jadi saya bukan cuma merubah gigi menjadi lebih putih dengan bentuk, tapi harus kecocokan dengan yang punyanya. Dia cocok tidak dengan mereka, dia pakai itu gitu sih yang saya buatkan gitu. Nah, untuk harganya itu menentukan gitu. Tapi kisarannya sih sekitar 6-10 juta per gigi. Jadi range-nya ya 6-10 juta per gigi. Kalau kita hitung-hitung 10 gigi tadi ya, dokter bilang paling tidak 6-20 gigi, 16-20 gigi. Oke, bagi Anda yang mau siap-siap untuk 200 juta untuk senyum yang indah. Baik, terima kasih Dokter Devia untuk hadir bersama kami dalam Dialog Jurnal Siang. Pemirsa, Jurnal Siang masih akan kembali dengan rangkaian informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.